datang di video tutorial Temu Balik Informasi. Melalui video ini, kita akan belajar untuk memiliki strategi pencarian informasi, guys. Jadi, sebenarnya apa sih yang membuat kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, identifikasi kebutuhan informasi itu dilakukan agar nantinya kita akan mendapatkan hasil informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan kita akan mendapatkan dengan mudah untuk menemukan informasi yang relevan serta spesifik pastinya. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan Seek Journal. Nah, sebelum lanjut untuk melakukan penelusuran informasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan nih guys. Jadi, yang pertama kita harus mengidentifikasi rumusan masalah. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi, kita akan mengembangkan kata kunci yang didapat. Setelah itu, kita akan memformulasikan kata kunci tersebut menjadi sebuah query. Selanjutnya, baru kita akan melakukan penelusuran informasi. Nah, langsung saja kita mengidentifikasi masalah. Nah, sebagai contoh, di sini saya memiliki studi kasus yang membahas mengenai implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Nah, dari studi kasus tersebut didapatkan dua keyword, yaitu virtual reality dan perpustakaan umum. Namun, jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan dua kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada beberapa yang kurang spesifik atau relevan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk mengembangkan kata kunci. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita akan mengembangkan keyword yang sudah ada. Nah, biasanya saya memakai thesaurus untuk mengembangkan keyword tersebut. Lanjut ke langkah selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci. Tujuannya agar nanti kita akan mendapatkan hasil informasi yang relevan dan spesifik pastinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contohnya, kita akan mencari topik mengenai implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Nah, saat kita melakukan identifikasi, kita mendapatkan dua keyword yang nantinya keyword tersebut akan dikelompokkan dengan kata-kata yang memiliki arti hampir sama atau berkaitan. Di sini ada virtual reality yang berkaitan dengan metaverse dan second life. Sedangkan perpustakaan umum memiliki sinonim public library, national library, dan local library. Setelah memperoleh pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel query. Tujuannya untuk mempermudah user dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci tadi. Contohnya seperti ini. Nah, query tersebut bisa kita gunakan supaya nantinya kita akan mendapatkan hasil pencarian yang lebih relevan. Misalnya, saat kita menulis kata kunci virtual reality, pasti akan mendapatkan banyak hasil, dan ada beberapa juga yang kurang relevan. Maka dari itu, kita dapat memasukkan query yang lain, seperti metaverse atau second life. Nah, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas penelusuran informasi. Nah, karena tadi kita sudah mengidentifikasi, mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci menjadi query, selanjutnya kita bisa langsung melakukan aktivitas penelusuran informasi. Nah, tapi sebelumnya kalian buka dulu ya Seek Journal-nya. Ini merupakan URL-nya journals.seekpub.com. Nah, di Seek Journal ini terdapat beberapa cara untuk melakukan penelusuran informasi. Nah, kita langsung aja ke cara pertama, yaitu basic search. Sebelumnya kalian tahu nggak sih basic search itu apa? Jadi basic search ini merupakan salah satu cara dalam pencarian yang biasanya dilakukan melalui search box secara langsung. Nah, ini merupakan tampilan search box pada Seek Journal ini.
Nah, selanjutnya kita akan memasukkan keyword yang telah ditentukan tadi. Nah, misalnya saya menggunakan atau ingin memasukkan keyword public library. Nah, oh ya, ini sebelum saya mengetik atau belum selesai saya mengetik dengan lengkap, ini terdapat beberapa saran yang diberikan dari SecJournal. Ada the role of public library, book review, dan masih banyak lagi. Ini merupakan fitur dari autocomplete pada SecJournal. Nah, karena kita tidak memerlukan autocomplete-nya, jadi kita langsung aja mengetik public library. Nah, seperti ini. Ini akan muncul result-nya. Ada 108.205 result atau artikel. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini Public Library Research ini merupakan fitur dari Best First. Jadi, Best First ini menampilkan hasil recall teratas di halaman pertama yang sesuai dengan keyword yang digunakan. Jadi fungsinya ini untuk mempermudah user dalam melakukan hasil yang sesuai dengan keyword yang digunakan dengan ketepatan waktu yang relatif singkat. Nah, kita coba lagi scroll ke bawah. Wow, banyak ya. Nah, di sini terdapat angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan pagination atau paper page. Nah, ini tuh merupakan pembagian konten menjadi beberapa halaman yang dipisah-pisah. Oke, lanjut lagi kita coba scroll ke atas. Nah, karena dirasa setelah saya melihat-lihat resultnya, karena dirasa kurang detail, makanya saya ingin mencari informasi yang lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi dengan menggunakan fitur Federate Research. Nah, ini Federate Research ini menggunakan penentuan subjek. Ini merupakan subjeknya. Di sini coba saya menggunakan Social Science and Humanities. Oke, nah hasilnya akan berubah resultnya dari 200 sekian menjadi 26.967. Ini hasilnya akan mempersempit karena kita telah lebih menspesifikkan lagi. Nah, kemudian coba saya melihat-lihat lagi dan dirasa kurang spesifik, maka saya akan menentukan publication date-nya. Mungkin saya akan mencoba untuk memasukkan tahun 2016 sampai 2021. Nah, hasilnya akan lebih spesifik lagi, terdapat 3.181 result. Nah, seperti ini. Nah, selain itu juga terdapat beberapa fitur lain seperti Refine Search. Coba kita klik Refine Search-nya. Nah, ini ada Refine Search, Search History, sama Save Search. Nah, coba kita akan membahas satu persatu. Di sini ada Refine Search. Ini mirip seperti Advanced Search, mencari informasi dengan query yang lebih spesifik. Karena tadi kita mencari public library, hanya public library, maka di sini akan tertulis atau tercatat public library. Nah, kemudian kita lihat ke search history. Nah, ini merupakan beberapa keyword atau query yang pernah kita pakai sebelumnya akan terekam di search history. Kemudian yang save searches ini
seperti search history, tetapi kita dapat menamai pencarian dengan judul lain. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan pemberitahuan jika ada jurnal terbaru yang berkaitan dengan keyword yang terekam. Nah, tapi perlu diketahui juga di sini membutuhkan sign in terlebih dahulu. Oke, lanjut aja. Kita kembali ke Refine Search. Seperti ini coba saya akan membukakan Advanced Search. Nah, Advanced Search-nya seperti ini. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Kemudian ada tulisan Advanced Search. Coba kita buka dan laman akan berubah menjadi seperti ini. Jadi dapat dikatakan atau bisa dikatakan bahwa Advanced Search itu sama dengan Refined Search. Cuman Refined Search itu kita telah memberikan atau mengetikkan keyword pada basic search, kemudian akan terekam di Refined Search dan kita bisa menambahkannya lagi keyword-keyword lain. Nah, tapi kalau Advanced Search itu kita benar-benar tidak melalui dari basic search, jadi kita langsung memasukkan keyword yang telah ditentukan semula. Jadi di sini saya akan memasukkan keyword public library and virtual reality. Kemudian saya akan memasukkan metaverse or national library. Nah, ini kita bisa plus atau menambahkan lagi second life not local library. Nah, dengan Advanced Search ini kan kita akan mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi. Nah, biasanya dalam Advanced Search ini terdapat boolean operator seperti and, or, dan not yang memiliki kegunaannya masing-masing. Kalau yang and itu untuk menggabungkan dua atau lebih kata kunci, kemudian yang or itu untuk mencari persamaan, dan not itu untuk pengecualian. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa melihat more information about search on SecJournal. Ini merupakan ketentuan-ketentuan yang diberikan dari SecJournal-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, mengapa kita harus mengetikkan boolean operatornya menggunakan huruf kapital? Karena SecJournal ini sangatlah peka terhadap besar kecilnya huruf, maka dari itu untuk membedakan keyword boolean operator menggunakan huruf kapital. Nah, setelah kita mengetikkan query, kita akan memilih focus query. Ini merupakan focus query. Ada anywhere, title, authors, keyword, abstract, affiliation. Nah, sebagai contohnya, saya akan menggunakan anywhere saja. Nah, selanjutnya kalian bisa melengkapi publication date dan tipe aksesnya. Di sini saya akan coba publication date-nya tadi 2016 sampai 2021. Tipenya open access content only. Nah, kemudian kita search. Tapi sebelum kita search, kalian tahu nggak sih kelebihan dan kekurangan dari Advanced Search? Jadi kelebihannya itu recall-nya tuh lebih sedikit dibandingkan presisi. Jadi di sini artikelnya tuh udah lulus seleksi sehingga presisinya itu lebih banyak dibandingkan recall-nya. Nah, ini terdapat 33 result. Oke. Nah, kelebihan yang lainnya juga, kita membutuhkan waktu yang relatif singkat. Nah, untuk kekurangannya, kita sebagai user ini tidak bisa mengeksplor lebih dalam lagi artikel yang ada karena
artikel ini tuh udah lulus seleksi, jadi user tidak dapat mengeksplorasi materi lebih lanjut, hanya bisa mengeksplorasi beberapa artikel yang sudah tertera di sini. Jadi beda seperti yang basic search, terdapat 200 sekian ribu. Nah, seperti itu. Nah, selain basic search dan advanced search, terdapat browse. Ini dia browse. Coba kita akan mengekliknya. Nah, seperti ini. Dalam fitur browse ini, kita dapat memilih disiplin keilmuannya. Di sini saya mencontohkan, saya akan menggunakan Social Science and Humanities. Dan saya akan memilih subjek Information Science. Dan saya akan menambahkan atau memilih Journal of Librarianship and Information Science. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini terdapat browse journal, itu ada current issues, online first, all issues, and free sample. Ini sama seperti ini. Nah, kita coba membuka yang all issues. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita bisa memilih select an issues dekadenya. Di sini saya akan memilih tahun 2010 sampai 2019. Select volumenya volume 42 tahun 2010. Select isunya isu pertama. Coba kita view. Nah, ini merupakan result setelah kita mencari tadi. Hasilnya, ini terdapat beberapa artikel atau jurnal atau book review. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyeleksi jurnal dengan cara melihat judul. Oh ya, jurnal atau artikel. Kita lihat judulnya. Oh, di sini terdapat padlock berwarna abu-abu yang terkunci, berarti kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, kita akan kembali ke Seek Journal dengan cara Advanced Search tadi. Nah, ini hasilnya 33. Oke, sama. Nah, di sini terdapat Open Access Content Only. Jadi yang tertera di sini merupakan artikel yang dapat diakses. Nah, kita melihat judulnya dulu untuk menyeleksi jurnal. Oke. Nah, sekiranya sesuai dengan keyword atau query yang ditentukan, kita dapat mengklik judulnya. Sebagai contoh, di sini saya memilih experimenting ini. Oke. Nah, di sini kita dapat mendownload dan membuka EPUB. Oke, sebelumnya kita akan membaca abstraknya terlebih dahulu. Apabila sesuai, maka kita dapat mendownloadnya. Oke, coba kita di sini coba mendownload. Klik tadi download. Nah, ini merupakan soft filenya. Coba kita lihat-lihat dulu. Oke, di sini terdapat 7 lembar. Oke, lanjut aja, kita langsung ke download. Di sini ada icon downloadnya. Kalian bisa mengekliknya, tetapi dikarenakan ini lagi proses recording, makanya kita tidak bisa melakukan pendownloadan. Nah, untuk downloadnya sama seperti kita mendownload file-file yang lain seperti itu. Dan nanti akan disimpan di Windows Explorer-nya. Oke, seperti itu dulu. Jadi kesimpulannya adalah perlu waktu dan kesabaran yang lebih
untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih baik lagi dengan mencoba-coba istilah atau keyword bahkan query yang berbeda. Dan menurut saya Sek Jurnal ini cukup mendukung untuk mencari referensi khususnya bidang ilmu perpustakaan. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial temu balik informasi khususnya di Sek Jurnal. And see you in the next video. Bye-bye!